Ya Allah, Ocal. Wah, habis. Ya, Animal Defenders selalu concern sama masalah-masalah kesejahteraan hewan, terutama kesejahteraan hewan domestik. Kita harus terus menjaga agar masyarakat kita jauh-jauh dari animal abuse dan lebih menghargai hak hidup satwa. Beberapa kali edukasi, bahkan jauh-jauh datang ke beberapa kasus gitu ya, agar kita bisa kedepankan edukasi, karena efek jera melalui hukuman positif seperti kita pelaporan polisi dan sejenisnya itu bisa kita jadi nomor 2 kan. Yang pertama kita kalau bisa sowan dulu, utarakan, dan kalau bisa jangan diulangi nih, jangan berlanjut di kemudian hari agar menjadi efek jera. Kejadian yang belakangan baru kami terima tanggal 15 Februari itu mendapat mention dari seorang kawan tentang satu video aksi unjuk rasa yang mempertontonkan animal abuse, di mana ada mahasiswa yang memotong kepala ayam sampai putus sambil teriak takbir dan melepas ayamnya gitu, dilempar-lempar, ayamnya terbang-terbang, loncat-loncat. Lalu ditangkap lagi dan dikucurin darahnya di foto atau poster presiden dan wakil presiden. Panji mohon turun ya, jangan naik dulu Panji. Panji turun, Panji turun. Kita bisa lihat ada yang salah dengan cara mahasiswa ini berunjuk rasa, di mana di iklim demokrasi, di negara demokrasi kita ini semua orang bebas untuk memberikan pendapatnya, tapi tentunya harus kita lakukan dalam kerangka yang lebih terdidik. Pada kasus ini, pada demo tanggal 20 Oktober 2016 ini, kita sangat keberatan adanya pemotongan ayam itu. Terlepas dari, aksinya kan 2016 Oktober, ini kan udah 4 bulan, kenapa baru viral sekarang? Itu kan cuma ayam, ini, itu, ini. Nggak usah kita tanggepin, kita fokus pada, udah, kalau demo silakan, tapi jangan pakai animal abuse. Kita kesampingkan ancaman pidana buat si pelaku. Kita datang, kita mau bertemu, ngomong deh sama pelakunya, kenapa sih lo bisa sampai begini gitu, jangan diulangin gitu. Kita bikin video yang sama-sama, minta maaf tulus, buat saya selesai. Tapi ternyata dalam prosesnya kemarin kita coba ketemu, sampai di lokasi orangnya nggak ada, kita nunggu nyari sejam, kita pulang orangnya baru datang, lalu live di tempat janjian, seolah-olah kita yang nggak ketemu gitu. Buat saya udah selesai masanya, saya memberikan kesempatan untuk orang itu berbicara. Saya lanjutkan prosesnya untuk protes ke rektorat, di mana mahasiswa ini bernaung. Karena mahasiswa ini saat demo memakai jaket alma mater tertentu, maka kita akan mencari alma mater tersebut. Kita sampaikan, dan kebetulan pihak Universitas Negeri Jakarta ini sangat akomodatif dan mengerti apa yang menjadi keprihatinan kita, di mana kita mempersoalkan adanya animal abuse pada aksi demo 20 Oktober tersebut. Lebih baik kan kita bina, kita kasih tahu. Nah, adik ini ternyata tidak datang, dan di live Instagram itu malah nanya kita, ngolok-ngolok di live Instagram itu ngolok-ngolok. Ketika saya posting video, ketika kita pulang dan nggak jadi berhasil negosiasi, yang bersangkutan bikin live Instagram ngolok-ngolok kita. Bagusnya ya? Iya, bahwa kami tidak datang di lokasi. Dia di lokasi, kata, lah kita udah pulang. Beliau datangnya jam 10. Live di sana, terus diolok-olok. Ayam aja dipermasalahin, itu sudah lama. Buat kami bukan masalah atau lama atau tidak, tapi ketika ini belum ada yang protes, belum ada yang membina, kita akan bina. Maupun mau 1 tahun, 2 tahun, kebetulan mahasiswa yang bersangkutan masih di UNJ, Pak. Kalau udah lulus, sudah apa, kita pun akan coba cari sowan ke beliau, ini maksudnya gimana. Kita tabayun dulu nih, sebelum kita bergerak ke hal yang lain. Tapi ketika kesempatan udah diberikan dan kita tidak berhasil berbicara dengan baik-baik, maka kita akan melakukan protes yang ke level berikutnya. Dan ternyata UNJ ini telah melakukan serangkaian penyelidikan sampai memanggil orang tua mahasiswa yang bersangkutan untuk dilakukan penyelidikan sebagai bahan dasar mempertimbangkan hukuman apa yang akan nanti diberikan. Nanti akan ada sidang etik yang akan menentukan hukuman apa untuk mahasiswanya. Kita sudah melakukan rapat konsolidasi, kemudian mahasiswanya juga dipanggil.
sampai saat ini itu masih berlangsung. Dan memang instruksi dari rektor itu jelas bahwa hasil dari yang kita lakukan harus ada report secepatnya, sehingga hasil laporan itu kita harus laporkan ke rektor. Nah, seperti yang Pak Wali sampaikan, apakah nanti ada punishment atau ada pembinaan terhadap mahasiswa-mahasiswa kami, karena kami selaku orang tua di sini nanti akan diputuskan di Rapim. Kemudian hasil itu pun akan menjadi bahan laporan rujukan bagi rektor untuk melaporkan langsung ke Bapak Menteri. Seperti itu. Nah, ini proses masih bergulir, kita memang butuh waktu karena memang ini bukan proses yang mudah, kita butuh space waktu. Bagi saya, apapun hukumannya, yang terpenting adalah efek jera. Kami pun sebenarnya merasa puas, Pak, karena mendengar tahapan-tahapan yang Bapak Ibu tadi jelaskan, bahwa ada perhatian khusus tentang hal ini, yang semoga tidak hanya sekedar karena ada lambang negara di sini yang dilecehkan, tapi juga ada kelakuan yang tidak patut yang harusnya dihindari oleh mahasiswa, apalagi calon-calon guru. Ini bagus Mas Doni, kenapa? Ini namanya bagus juga dari Kominfo-nya. Baru 2 bagusnya. Sini Gus. Agar jangan ada lagi yang ketawa-ketawa di atas penderitaan hewan. Kita wajib menghargai prosesnya, dan ini butuh waktu. Tentunya teman-teman lain yang di luar akan ini ada ketegasan di sini. Jadi di bawah itu juga sedang dilakukan pembinaan. Kebetulan salah satu adik mahasiswa kita yang memegang foto setelah ada darah itu tadi, dia mempertanyakan, dan kebetulan dia dari jurusan ilmu agama Islam, itu yang sangat disayangkan. Jadi dia juga sedang dibina oleh wakil dekan 3 dan kaprodinya secara langsung. Dikatakan bahwa itu dari segi syariah pun kamu sudah salah, bahwa melakukan pemotongan itu sampai putus itu tidak boleh. Jadi memang yang disayangkan, tapi memang dia tidak mengerti dan belum mengerti. Ini yang harus diberitahukan. Walaupun ini di luar substansi ya, yang seperti kita bahas, tapi ada substansi lain yang memang juga harus dibahas. Karena apa? Memotongnya caranya salah, seperti itu juga sedang dilakukan pembinaan. Tujuannya itu tadi bilang. Iya, kalau tujuannya di tukang potong nggak masalah. Iya. Tapi tujuannya di pertontonan orang banyak kan memang bukan tepatnya. Ayam apalagi darahnya dicucuk ke orang lain. Nah itu. Saya kira ini jadi pembelajaran buat banyak pihak, Bapak Ibu, bahwa ada yang perlu koreksi di sebelah sini. Jadi kita selalu ambil hikmah dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Saya rasa saya pun jadi kenal sama Bapak Ibu semua, kita menambah silaturahmi, Mas Bagus dan kawan-kawan yang lain gitu ya. Bahwa kerangka saya protes ini bukan ad hominem ya Mas ya, bahwa saya dalam rangka pembinaan agar tidak terjadi lagi di kedepannya hal-hal seperti ini. Jangan ada lagi yang ngerasa cuma hewan aja lo repot-repot amat gitu. Ayam betul memang untuk dimakan. Saya sendiri tidak makan, teman-teman juga tidak makan. Tapi bukan berarti kalian boleh semena-mena terhadap ayam. Yang nggak boleh itu adalah mempertontonkan. Bukan, Mas Bagus nanti bisa lihat pasal 302 isinya apa. Mas Bagus tentunya bisa punya interpretasi atas itu pasal 302 Kalau nggak salah ini Bang, barang siapa yang dengan cara tidak patut gitu ya, dengan cara Mas Bagus pengen nanti silakan ditelah sendiri Mas. Nggak, saya mau belajar soalnya gitu. Karena gini Bang, saya menemukan kasus juga. Artinya gini, apa yang kita lakukan ini bukan hal pertama kan gitu ya. Apa yang kita Mas Bagus di sini kan tadi udah sepakat dengan tidak ada. Iya, kita firm Bang. Bukan, nanti di luar aja baca aja nanti. Kayak gini, karena waktu saya terus terang aja. Kami sedang Kita teman-teman di bawah aja, tidak ada waktu lagi. Gini, enggak, saya mau formnya gini maksudnya Bang, kita melaksanakan ini tuh punya referensi gitu ya. Nah saya pengen abang ini, saya pengen tahu sikap abang terkait sama jika ada aksi serupa sebelum saya. Nah itu mau gimana? Tadi kan udah disebutin tuh mau tadi di cross check, ngobrol dulu dan seterusnya. Nah ini saya mau kasih data aja, dan saya juga pengen minta update-nya nanti ke depan gitu kan. Dan harapan saya bukan dengan cara yang sama dengan yang dilakukan ke saya. Artinya gini, saya udah print beberapa file ya.
yang itu ada beberapa aksi yang memang menggunakan cara yang sama. Itu yang Mas Bagus jadi referensi. Bukan, maksudnya gini. Mas Bagus jadi tadi bilang ada preferensi. Iya, referensi. Bahasa gini. Kalau referensinya salah, apakah Mas Bagus mau ikutin? Kita kan belum tahu, makanya kan kita belajar nih. Karena Nah, abang sebelum saya protes tentu Anda juga udah tahu kalau itu salah. Iya. Oh, gini, kayak gini bang. Berarti Kalau Anda Mas meniru, kan? Mas mereferensi ISIS, itu betul. Gini taruh, saya mau jelasin dulu. Kalau salah jangan diikutin. Ih, Karena kita nggak tahu benar atau salahnya. masa nggak tahu? Oh, mahasiswa nggak tahu masalah Makanya benar saya atau pengen tahu, salah. Makanya saya pengen tahu. Oh, berarti Anda ikut kuliahnya berapa ke shelter tahun deh. nih? Ikut bagaimana Ya. menghargai entitas satu Ya. makhluk hidup. Itu lebih baik. Ya bang, maksudnya saya pengen belajar ini. Jadi maksudnya jangan panas dulu. Saya cuma pengen. Bukannya panas. Mas Bagus. Cuma Mas Mas Bagus itu aneh. muter-muter loh. Heeh, Ini muter-muter. udah nih saya kasih. Saya paham kalau mahasiswa mau kelihatan intelek dengan Iya. banyak retorika, tapi Anda harus fokus pada substansi apa yang diprotes, Iya. bahas di situ. Poinnya. Apapun Jangan muter-muter. kasusnya yang seperti ini pasti kita akan protes. Poinnya di situ. Mas Bagus jangan Yang kuliah bukan Anda doang. Ya udah enggak, saya Yang ngasih. jadi aktivis bukan Anda doang. Saya ngasih file aja. Kalau memang ternyata sebelum saya ada yang Sampaikan aja. Iya gitu. Maksudnya, Iya. maksudnya itu aja dong. Maksudnya itu aja. Saya mau nyampaikan bahwa sebelum saya itu ada aksi serupa. Oh iya, silakan sih. Kalau memang salah, kalau memang apa yang kami referensikan salah, ya udah nggak masalah gitu kan. Kan kita firmnya adalah ke depan nggak ngulang lagi gitu kan. Dan kita juga sampaikan permintaan maaf ke publik gitu kan. Kan firm selesai. Tapi kalau minta maaf pakai ngeyel, kalau minta maaf pakai ngeyel itu Soalnya nggak di asik. live Instagram kemarin agak Ngeyel. kayak ngeyel juga tuh Mas. yang penting itu edukasi loh, Mas, bukan hanya minta maaf. Jadi ini bukan ngebahas yang lain-lain lah, udah poinnya aja. Kalau saya urusan sama kesini untuk ketemu sama Bapak Humas dan kemahasiswaan selesai. Anda mau minta waktu saya sendiri, Anda urus dulu waktunya. Saya nggak ada waktu buat Anda. Jadi marilah kita menjadi manusia yang punya empati, yang melindungi yang inferior, bukan malah kita menyiksa yang inferior. Jauh-jauh dari animal abuse. Buat kawan-kawan yang melihat ada penganiayaan hewan, jangan diem, jangan permisif. Karena jika kita sekarang permisif terhadap animal abuse, orang itu akan berkembang menjadi psikopat, menjadi orang gila yang berpotensi mengganggu lingkungan dan membahayakan nyawa orang-orang di sekitarnya. Jaga lingkungan kita bersih dari animal abuse, menjaga lingkungan dari orang-orang sakit jiwa.